Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medianisa Ayuni, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini, saya akan membawakan materi tentang ekosistem terumbu karang. Pembahasan ini bertujuan untuk memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah sumber daya laut tropis dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin Ihsan, SPI, MSc. Raja Ampat merupakan kepulauan yang terdiri dari banyak sekali pulau karang yang kaya akan ekosistem terumbu karang yang tersebar luas di seluruh wilayahnya. Ekosistem terumbu karang. Di antara kalian pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih terumbu karang itu? Dan apa manfaat dari adanya terumbu karang di daerah pesisir? Nah, untuk mengetahui jawabannya, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan ekosistem terumbu karang. Yang pertama, deskripsi atau pemaparan. Ekosistem terumbu karang merupakan sebuah ekosistem yang terdapat di wilayah pasang surut yaitu pesisir dan merupakan batuan kapur yang cukup menahan gaya gelombang laut. Yang kedua, penyusun utama dari ekosistem ini adalah sekelompok binatang karang penghasil kapur, kalsium karbonat, CaCO3 yang sangat kuat yang dihasilkan oleh alga. Selanjutnya, terumbu karang terbentuk dari ribuan individu disebut polip, dan ternyata terumbu karang termasuk kelompok hewan dan bukan tumbuhan yang tergolong dalam taksonomi filum Cnidaria dan ordo Scleractina. Dari deskripsi tersebut, ada yang bertanya, apakah benar bahwa terumbu karang itu merupakan sel hewan? Mengapa bukan sel tumbuhan? Jika dilihat dari mikroskop, terumbu karang tidak memiliki klorofil dan vakuola. Nah, oleh sebab itulah mengapa terumbu karang dikatakan sebagai sel hewan. Namun, organisme yang bersimbiosis dengan terumbu karanglah yang bisa menghasilkan oksigen, yaitu alga. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang, yaitu perairan yang cerah, bergelombang besar, dan bebas dari sedimen dapat membuat terumbu karang tumbuh dengan baik. Yang kedua, salinitas atau kadar garam yang terkandung pada perairan antara 30 sampai 36 ml. Yang ketiga, kedalaman perairan 50 meter. Perairan yang sangat jernih tetapi perkembangan optimal pada kedalaman 25 meter. Selanjutnya, suhu air. Untuk optimum pertumbuhan yang baik pada suhu 23 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Yang terakhir, ternyata terumbu karang itu bisa tumbuh di musim panas dengan suhu 36 sampai 40 derajat Celcius. Namun, pertumbuhan akan terhambat pada suhu 0,5 derajat Celcius. Biota yang dapat hidup di terumbu karang. Yang pertama ada ganggang dan rumput laut. Yang kedua, beraneka ragam ikan, yaitu 50% sampai 70% merupakan ikan karnivora oportunistik, yaitu tergantung dari lingkungan. Ikan karnivor bisa berubah menjadi ikan herbivora, yaitu 15%. Yang ketiga, ada reptil seperti ular. Yang keempat, beraneka ragam avertebrata yang bercangkang maupun tidak memiliki cangkang. Kemudian, di antara biota yang hidup di terumbu karang mengalami interaksi.
Ada 3 bentuk interaksi antara biota laut dengan terumbu karang, yaitu yang pertama interaksi dalam mencari makanan, yang kedua interaksi langsung, yaitu sebagai tempat berlindung dari predator pemangsa, yang ketiga interaksi secara tidak langsung akibat terhidrolisis atau terjadinya erosi. Apakah terumbu karang itu berkembang biak dengan cara bereproduksi? Yap, benar sekali. Terumbu karang itu dapat bereproduksi, namun melalui 3 cara. Yang pertama, aksesual, yaitu melalui pertunasan. Yang kedua, seksual, secara fertilisasi atau terjadi pembuahan antara sel telur dengan sel sperma yang terjadi di luar dirinya. Yang ketiga, hermaprodit, merupakan organisme yang memiliki 2 jenis kelamin sekaligus dengan pembuahan terjadi di dalam dirinya. Selanjutnya, mengapa kita harus menjaga terumbu karang? Terumbu karang memiliki peran, fungsi, serta manfaat yang sangat penting baik bagi aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial. Dari aspek ekologi, terumbu karang berfungsi sebagai habitat berbagai jenis biota laut. Berbagai jenis biota laut pun menggunakan terumbu karang sebagai tempat tinggal, tempat mencari makan, dan tempat berkembang biak. Dengan adanya terumbu karang, berbagai jenis biota laut dapat terus hidup dan berkembang baik, sehingga keberadaan mereka tetap lestari. Selain itu, terumbu karang bersama padang lamun dan hutan mangrove juga berfungsi sebagai penahan gelombang air laut untuk melindungi daerah pantai dari erosi, sehingga daerah pantai tidak rusak akibat terkikis oleh gelombang laut. Dari aspek sosial, terumbu karang bermanfaat dalam kegiatan pendidikan, terutama mengenai ekosistem pesisir. Selain itu, terumbu karang juga berperan sebagai sarana penelitian. Yang terakhir, dari aspek ekonomi, terumbu karang menyediakan berbagai jenis ikan yang dapat dikonsumsi atau dijual untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Berbagai jenis biota laut pun juga sering dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk obat-obatan, antiseptik, bahan perhiasan, konstruksi bangunan dari zat kapur yang sangat keras, bahan baku farmasi, serta keindahan terumbu karang juga menjadi daya tarik tersendiri untuk dijadikan objek wisata. Meskipun terumbu karang juga memiliki banyak manfaat, namun terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang menghadapi banyak permasalahan dan tingkat kerusakan yang terus-menerus meningkat. Terdapat banyak hal yang dapat merusak ekosistem terumbu karang. Yang pertama, disebabkan oleh faktor manusia. Manusia membuang limbah pabrik ke laut dan dapat mencemari air laut sehingga mempengaruhi terumbu karang. Yang kedua, kegiatan penangkapan ikan oleh manusia yang tidak ramah lingkungan dengan cara penggunaan bahan peledak, penggunaan racun. Yang ketiga, pariwisata. Pariwisata biasanya meninjak, menyentuh, dan sering terjadi. Pariwisata membuang sampah sembarangan ke laut dan dapat mempengaruhi terumbu karang. Yang ketiga, penangkapan ikan secara berlebihan. Dan yang terakhir, pengerukan daerah pantai untuk pembangunan. Faktor kedua yang dapat merusak terumbu karang yaitu faktor alam, seperti tsunami, pemanasan global, gunung api, gempa bumi disertai tsunami, dan pemangsa. Apa
apabila terumbu karang rusak secara terus-menerus, maka berbagai jenis biota laut akan kehilangan tempat tinggal dan tempat mencari makan, sehingga mereka pun tidak dapat mencari makan. Hal inilah yang akan mengakibatkan terus berkurangnya populasi biota laut tersebut. Dan apabila hal itu terus berlanjut, maka berbagai jenis biota laut dapat mengalami kepunahan dan kita sebagai manusia tidak dapat memanfaatkan sumber daya perikanan kembali. Maka dari itu, kita perlu menjaga terumbu karang agar tetap dalam kondisi yang baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan dapat saya tarik kesimpulan bahwa terumbu karang merupakan salah satu kekayaan alam yang kompleks dan bermanfaat bagi kehidupan, baik itu kehidupan di darat maupun di laut. Oleh karena itu, terutama kita sebagai manusia harus melestarikan dan menjaga keindahan serta kekayaan terumbu karang agar kita masih bisa memenuhi salah satu kebutuhan hidup, yaitu di bidang ekonomi. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.